Masih bersama kami dalam Inspirasi Ramadan bersama dengan Teddy Rahmat, dan kita sedang berbincang mengenai kisah inspirasinya Pak Teddy. Tadi kan sudah berbicara bagaimana role seorang pengusaha. Ada tiga nilai atau 3 poin yang dimiliki atau harus dimiliki seorang pengusaha yang idealnya, begitu ya Pak Teddy. Kalau tadi saya berbicara mengenai prinsip dari Pak Teddy, less for self, more for others, and enough for everybody. Ini maksudnya seperti apa nih Pak? Nah gini saya mau cerita gini ya. Ini saya waktu itu juga diminta speech di sebuah yayasan ya. Saya bilang gini, saya punya 8 cucu. Saya udah ngatur mereka punya sekolah nanti di mana-mana. Rasanya mereka punya kesempatan baik untuk berhasil di dunia ini. Ini cucu ya. Umur mereka kan masih ada yang baru berapa bulan sampai umur 16 gitu. Kan ada yang mikirin bagi mereka gitu. Terusnya kita lihat di jalan gitu, ada anak perempuan kecil minta-minta gitu, kan beda. Ini mapan, ini kurang mapan. Ini bedanya ya. Ada persamaannya nggak? Mereka hanya punya satu chance buat kehidupan. Karena kehidupan nggak bisa diulang kan. Once mereka makan nggak cukup, sekolah nggak cukup, mereka punya hidup kan terbuang begitu saja kan. Nah, ngelihat begitu, apa kita nggak tersentuh gitu aja? Apa kita nggak merasa tanggung jawab bahwa kita pun merasa bahwa kita tanggung jawab untuk si anak kecil itu yang minta-minta, itu aja. Pak, Bapak juga ini kan mengatakan bahwa penghargaan itu tidak selalu berwujud uang, begitu ya. Penghargaan itu bisa berwujud apa saja. Bagi Anda arti penghargaan itu apa, Pak Teddy? Nah, penghargaan selain seluruhnya materi kan ada perasaan bahwa kita sudah berbuat sebaiknya sebanyaknya buat orang lain. Perasaan itu menurut saya lebih berharga daripada kita dapat tambahan materi gitu. Oke. Baik, apa yang kita sudah lakukan begitu ya. Kalau melihat kondisi saat ini begitu Pak, terutama di Indonesia, banyak juga generasi muda yang mungkin sedang berlomba-lomba ingin membangun Indonesia. Anda melihatnya seperti apa Pak saat ini? Saya kira silahkan, Indonesia masih akan maju. Kita kan baru permulaan dari pertumbuhan ekonomi. Future mereka itu besar sekali. Yang saya pesan ke mereka adalah gini ya, bahwa dalam hidup itu proses itu penting. Cara mendapatnya itu harus benar gitu. Kalau cara mendapatnya tidak benar, ya rusak semua kan tata nilai negara ini. Nomor 2 adalah gini, jangan pernah ngebatasin diri sendiri gitu. Masa depan mereka sangat terbuka, silahkan gitu. Tapi untuk mencapainya harus dengan proses yang benar. Oke, proses itu sesuatu yang penting. Ya, tata nilai itu harus dijaga, gitu. Value system harus dijaga. Gitu. Dan juga seperti yang Anda katakan juga kepada pesan Anda kepada anak-anak Anda sendiri begitu, untuk menjadi seseorang yang tidak serakah, jangan cacat etika dan juga tidak cacat integritas begitu ya Pak Teddy ya. Tadi kan bilang mengenai panutan kan, saya bilang semua perusahaan harus dari panutan kan. Demikian pun setiap individu itu. Seharusnya setiap individu itu harus jadi panutan bagi orang lain. Oke, mungkin ada pesan lain juga Pak, kan generasi muda atau juga masyarakat, khususnya kita sama-sama ingin membangun di Indonesia ini begitu kan Pak. Ya mungkin ada pesan lain dari Pak Teddy. Saya ngelihat ya, kalau orang Indonesia nih ya pergi ke Singapura, keluar Changi, langsung dia jadi disiplin. Semua buang sampah dia nggak berani, buang sampah di tempat sebenarnya. Dia pulang ke Indonesia, kok buang sampah sembarangan? Padahal ini kan rumah kita sendiri. Kita kan harus jaga bahwa Indonesia harus paling bersih. Jadi yang penting itu ke semua insan ya Indonesia nitip, jadilah Indonesia tempat yang paling bersih di segala bidang. Jadi jangan sampai kita tuh ikut ngotor-ngotorin negara ini. Baik, mengotori dalam lingkungan dan juga mengotori dalam sistemnya juga begitu ya dan Pak. Dan cara berpikir. Cara berpikirnya juga. Oke, baik. Kita harus menjaga, karena kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia yang menjaga, siapa yang mesti melakukan? Siapa lagi yang akan melakukan? Baik, Pak Teddy Rahmat, banyak sekali yang didapatkan dari ceritanya
terutama hal-hal yang inspiratif, dan semoga ini juga berguna bagi pemirsa dari Metro TV. Terima kasih atas kehadirannya bersama kami di Inspirasi Ramadan. Dan pemirsa, inilah akhir dari Inspirasi Ramadan kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Zakia Arfan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.